Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas analisis kebijakan luar negeri Indonesia ditinjau dari beberapa pengalaman saya mengajar mata kuliah ini. Nah, perlu kita tahu bahwa saya disclaimer dari awal bahwa ketika kita membahas politik luar negeri Indonesia, kita tidak bisa lepaskan sejarah Nusantara sebagai bagian dari Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, dari hasil pembelajaran saya menemukan 3 tradisi atau 3 fase dalam pembentukan politik luar negeri Indonesia. Nah, yang pertama bahwa kita harus tahu bahwa landasan gerak dalam pemilihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu tidak lepas dari salah satu formulasi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sebagai payung hukum yang melandasi gerak kebijakan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia. Jadi dari hal tersebut saya membagi 3 karakter atau 3 fase kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan fenomena yang terjadi. Fase pertama saya menyebutnya adalah fase represif. Apa yang saya maksud dengan fase represif? Jadi fase represif ini adalah fase di mana para pengambil kebijakan di era itu masih berkaca atau bernuansa negara pramodern. Artinya pada saat itu Indonesia masih diklaim sebagai bagian dari Nusantara yang terdiri atas negara-negara yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan. Waktu itu kita tahu banyak sekali kerajaan-kerajaan seperti Singosari, Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Goa dan Talo, Kerajaan Samudra Pasai gitu, dan beberapa kerajaan lain yang menjadi bagian dari tradisi fase pertama. Kenapa kemudian dikatakan represif? Karena kita bisa lihat fase ini itu fase sangat menggunakan metode realisme. Kenapa? Karena pada saat itu memang logika negara-negara atau kerajaan pada saat itu masih menggunakan logika ekspansionis. Sehingga kerajaan-kerajaan itu memiliki 2 pilihan. Pertama, menyerang atau diserang. Menyerang ini itu kita kembalikan pada tradisi yang pernah disampaikan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, yang artinya berupaya keras untuk menyatukan Nusantara menjadi satu kerajaan yang utuh. Fase ini membuktikan bahwa upaya Gajah Mada untuk melakukan penaklukan merupakan bentuk upaya represif, upaya sangat luas untuk menyatukan. Jadi upaya ini merupakan upaya yang sangat strategis untuk memastikan adanya kekuatan dan kekuasaan yang tunggal atau yang kita sebut dengan negara Mandala. Seperti yang banyak orang tahu bahwa yang namanya logika Mandala itu selalu merepresentasikan Raja Mandala sebagai kekuatan atau kekuasaan yang tunggal dan memiliki kemampuan untuk melindungi negara lain, yang kemudian perlindungan itu diberikan dengan sebutan mancanegara. Mancanegara adalah bagian dari beberapa negara yang ada di sekitaran negara Mandala. Kemudian sekitaran negara Mandala itu terbentuk kembali pulau-pulau yang terpisah satu sama lain, yang kemudian bisa membentuk satu negara atau juga menjadi bagian dari negara yang kemudian orang mengenalnya dengan Nusantara. Fase represif ini menunjukkan bahwa upaya pertahanan yang harus dimiliki oleh negara-negara atau kerajaan pada saat itu adalah sangat kuat. Artinya mereka bertahan dari 2 peristiwa yang sangat-sangat krusial, yaitu politik domestik, di mana era itu sangat kita temukan banyak sekali kejadian-kejadian kudeta di masa lalu yang membuat kerajaan-kerajaan di masa lalu itu tidak memiliki pertahanan yang kuat dari sisi domestik, karena sebagian besar kudeta yang terjadi ada dalam kerajaan.
Kemudian tantangan berikutnya adalah represif ini itu berupaya untuk menghalangi atau melawan kerajaan-kerajaan yang melakukan ekspansi juga dari level mancanegara. Misalnya kerajaan Mongol yang coba menyerang kerajaan Jawa di masa itu membuktikan bahwa fase represif ini fase di mana negara-negara merupakan bagian dari upaya penaklukan. Bahkan kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, kerajaan Singosari, dan kerajaan lainnya itu masih memiliki hubungan erat dan masih melakukan hubungan-hubungan penaklukan untuk memastikan keamanan negara sebagai sebuah upaya untuk menciptakan Raja Manggala. Fase represif ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kekuasaan kerajaan Jawa pada saat itu sangat luar biasa sebagai representasi Nusantara. Jadi kita bisa temukan, kita bisa dapatkan bahwa kerajaan di Nusantara pada saat itu sampai melakukan ekspansi ke beberapa wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, menunjukkan bahwa kemampuan dan kekuatan kerajaan di Nusantara sangat luar biasa. Kemudian kita beralih ke fase kedua yang saya sebut dengan fase kolaborasi. Fase kolaborasi ini kita tidak lepaskan dari pidato Hatta dalam Komite Nasional pada tahun 1948, dan juga kita tidak lepaskan dari pidato dari Wilopo Perdana Menteri pada 1952. Saya ingin mencoba menerjemahkan, menginterpretasikan hasil pidato tersebut, yang kemudian saya simpulkan bahwa makna politik luar negeri Indonesia yang saat ini kita kenal bebas aktif, sebenarnya ketika Hatta melakukan pidato pada saat itu, sebenarnya interpretasinya negara Indonesia dibentuk dengan upaya untuk menciptakan negara yang independen, bukan bebas gitu. Jadi independen dalam arti bahwa Indonesia mendesain diri sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk tanpa doktrin, mampu mendesain secara mandiri kepentingan nasionalnya dan tanpa harus adanya intervensi dari negara lain. Sementara apa yang disampaikan oleh Wilopo pada tahun 1952 itu lebih identik dengan argumentasi bahwa Indonesia harus tidak memilih satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Artinya bahwa sebenarnya logika Wilopo itu lebih identik dengan netral. Artinya pada saat itu Indonesia tidak boleh bersikap dan harus bersikap netral. Jadi ada perbedaan persepsi dan motivasi yang disampaikan oleh Hatta ketika menerjemahkan rivalitas antara blok barat dan blok timur, dan Wilopo dalam menginterpretasikan rivalitas blok barat dan blok timur. Walaupun Hatta pada saat itu terjadi rivalitas juga dengan Pak Soekarno gitu ya, terkait tentang ketika Indonesia terlibat dalam konferensi Asia Afrika atau membentuk semacam aliansi baru untuk memastikan ketidakimbangan sistem politik pada saat itu, di mana dikuasai oleh blok barat dan blok timur. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fase kedua ini adalah fase di mana Indonesia sebagai negara yang baru merdeka memastikan diri untuk mencoba untuk berdiri sendiri, mencari mitra strategis dan untuk melakukan kerjasama. Bahkan ketika Hatta dalam konferensi Meja Bundar dan Belanda mengakui Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk serikat, sebenarnya merupakan upaya Hatta untuk memastikan yang penting merdeka dulu, tidak penting bentuknya yang berbeda pandangan dengan Pak Soekarno. Oleh sebab itu, yang penting di sini adalah Indonesia tidak dulu diintervensi dan tidak dijajah. Artinya dengan merdeka Indonesia mampu menentukan nasib sendiri setelah melewati beberapa konferensi seperti Linggarjati, Romroyen, kemudian konferensi Meja Bundar sebagai bentuk upaya rasionalisasi kolaborasi untuk mencari kemerdekaan.
Kemudian di fase ketiga adalah fase progresif, di mana era ini merupakan era di mana Indonesia sudah sangat maju, ditandai dengan banyaknya kemajuan-kemajuan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti menjadi anggota G20, kemudian menjadi anggota Dewan Keamanan PBB secara tidak tetap, kemudian menjadi beberapa anggota dalam organisasi internasional seperti WTO, WHO, OPEC, APEC, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa simpulkan fase progresif ini merupakan upaya Indonesia sebagai negara yang berbasis pada middle power yang harus bertindak sebagai negara yang memiliki katalisator, fasilitator, dan manajer dalam berbagai situasi. Artinya dengan karakter middle power ini, Indonesia mampu menjadi mediator dan mampu menjadi fasilitator dalam berbagai konflik perdamaian dunia. Ini sebagai bentuk upaya bebas dan aktif dalam menentukan konsekuensi dari politik tersebut dan untuk menentukan bagaimana mencapai kepentingan nasional. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa ketika Indonesia mendamaikan konflik di Kamboja, mendamaikan stabilitas di Myanmar, menjadi fasilitator dan konstruktor dalam konflik Laut Cina Selatan, kemudian juga ikut serta dalam mencapai perdamaian konflik antara Rusia dan Ukraina, merupakan fase progresif yang dimiliki oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Artinya, keterlibatan Indonesia sebagai negara yang sangat masif dalam menciptakan upaya-upaya positif ya dalam kebijakan luar negerinya merupakan amanat konstitusional yang harus terus dijalankan. Progresivitas bebas aktif ini harus tetap terus digalangkan karena bebas aktif merupakan salah satu karakter politik luar negeri yang inklusif dan mampu bersahabat dengan mitra lainnya dan mampu berteman dengan negara lainnya. Fakta lain kita temukan bahwa bebas aktif di sini kita bisa temukan ketika Indonesia mampu bersahabat dengan China dan mampu bermitra dengan Amerika. Ini menjadi bukti bahwa progresivitas politik luar negeri Indonesia tanpa doktrin, tanpa ada kepentingan yang bisa dibenturkan sehingga Indonesia bisa bersama dengan negara manapun. Seperti itu, saya pikir fase kebijakan luar negeri Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.